Karena memiliki keterampilan pengelasan, pada tahun 2017 aku ditugaskan menangani urusan gereja. Itu tugas yang menuntut secara fisik dan juga memerlukan lembur. Terkadang aku tak bisa menghadiri pertemuan sesuai jadwal. Pada awalnya, aku tidak peduli. Berpikir punya kesempatan menggunakan keterampilan itu dalam tugasku adalah kehormatan bagiku. Pastinya. Aku ingin mengerahkan segenap kemampuanku. Tentu saja. Belakangan, tim kami makin sibuk dan tugasku cukup padat. Aku agak lelah setelah beberapa waktu dan mulai merasa sedikit kesal. Dalam suatu pertemuan, seorang saudari memberitahu kami harus bantu bongkar material. Aku tidak ingin melakukannya. Mengapa tidak bisa menunggu pertemuan selesai? Dan jika itu mendesak, orang lain bisa melakukannya. Kenapa harus kami yang melakukannya? Apakah kami tidak lebih dari pekerja upahan? Dengan perasaan menentang di dalam hati, meskipun aku pergi, aku melakukannya dengan enggan. Aku tidak mengerahkan seluruh kemampuanku, hanya bekerja asal-asalan. Semua orang bekerja lembur saat sesuatu muncul pada menit terakhir. Tetapi aku selalu mengambil jalan pintas. Jika bisa bekerja lebih sedikit, aku menghindari kerja keras. Setiap kali harus bekerja ekstra beberapa jam, aku kesal dan tidak bersedia, seolah-olah sangat dirugikan. Di permukaan, aku menyelesaikan pekerjaan, tetapi itu dilakukan dengan enggan. Setelah menyelesaikan tugas dari pemimpin tim, aku ingin bersantai dan tidak mau membantu orang lain yang belum selesai. Aku pikir itu urusan mereka, tak ada hubungannya denganku. Pemimpin tim menegur dan menanganiku karena melihatku bekerja dengan enggan. Tetapi kupikir dia hanya rewel, dan aku tidak merenungkan diriku. Aku melakukan tugasku dengan sangat pasif seperti ini, puas dengan hasil minimum. Semua saudara-saudari lain bekerja sangat keras. Aku tidak iri kepada mereka, dan diam-diam menertawakannya. Suatu kali saat mengangkut kayu, aku hanya membawa satu bundel, sementara saudara lain membawa dua sekaligus. Aku pikir, kenapa kau menyusahkan dirimu? Dasar bodoh. Tidak perlu melakukan itu. Bahkan jika kau memiliki kekuatan, kau akan membuat dirimu lelah. Faktanya dalam hal usia, aku lebih muda dari dia. Jadi membawa dua sekaligus tidak masalah bagiku. Tetapi, memikul sebanyak itu akan membuatku sakit. Aku tidak mau melakukannya. Para saudara lain melihatku bermalas-malasan dalam pekerjaanku. Mereka menegur dan menyuruhku lebih memperhatikan tugasku. Tetapi aku tidak peduli. Aku merasa telah menyelesaikannya, jadi tidak ada yang dirugikan. Karena menolak memperbaiki sikap terhadap tugasku, penghakiman dan hajaran Tuhan menimpaku. Pada tanggal 21 Juli tahun ini, saat aku sedang bekerja, pemimpin tim tiba-tiba memberitahuku bahwa kemanusiaanku kurang dan aku malas dalam tugasku. Jadi aku tak cocok untuk posisi itu. Saat mendapat kabar itu, ada perasaan gundah dalam hatiku. Tanpa tugas, bukankah aku sudah selesai? Apa aku punya harapan penyelamatan? Aku makin kesal dan tenggelam dalam depresi. Aku berlutut di hadapan Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, aku tahu Kau telah mengizinkan ini terjadi kepadaku. Tetapi aku tidak memahami kehendak-Mu dan tidak tahu pelajaran apa yang harus kupelajari. Tolong jaga hatiku agar bisa tunduk pada pekerjaan-Mu dan tidak mencari kesalahan. Amin. Setelah berdoa, aku merasa jauh lebih tenang. Dengan barang-barang telah dikemas dan hendak pergi, aku menatap saudara-saudara lain di kejauhan. Semua bergegas mondar-mandir, bekerja dengan antusias. Saat aku akan mulai pergi, aku merasa sangat buruk. Aku telah menjadi orang percaya selama 10 tahun lebih. Dan selalu merasa aku adalah orang yang mengejar kebenaran, yang bisa berkorban. Aku tak pernah membayangkan akan diberhentikan. Jika aku tidak cocok untuk melakukan suatu tugas, apa yang bisa kulakukan? Aku tidak mengerti mengapa dia berkata kemanusiaanku kurang.
Biasanya, aku tidak memiliki konflik dengan yang lain. Dan juga akur dengan sebagian besar saudara-saudari. Tidak ada yang salah dengan kemanusiaanku. Untuk tugasku, aku merasa telah mengerahkan cukup banyak energi ke dalamnya. Namun aku berpikir, Tuhan itu benar. Jika telah melakukan tugasku dengan baik, aku tak akan diberhentikan. Benar. Setelah kehilangan tugasku, aku tidak perlu terlalu sibuk atau bekerja keras sepanjang waktu. Tetapi aku merasa kecewa dan sedih. Aku datang ke hadapan Tuhan dalam doa sepanjang waktu, meminta Dia mencerahkanku agar mengenal diriku. Lalu, aku membaca firman Tuhan ini. Sebagian orang membual bahwa mereka memiliki kemanusiaan yang baik, tidak pernah melakukan hal buruk, tidak pernah mencuri milik orang lain, atau mengingini milik orang lain. Mereka bahkan membiarkan orang lain mendapatkan keuntungan di atas kerugian mereka, lebih suka menderita kerugian, dan mereka tidak pernah katakan hal buruk, agar semua berpikir mereka orang baik. Namun, ketika melakukan tugas di rumah Tuhan, mereka licik, selalu membuat rencana kotor bagi dirinya. Mereka tidak pernah memikirkan kepentingan rumah Tuhan. Mereka tak pernah anggap mendesak apa yang Tuhan anggap mendesak atau memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Dan mereka tidak pernah bisa menyingkirkan kepentingan diri sendiri untuk melakukan tugas mereka. Mereka tak pernah meninggalkan kepentingan diri sendiri. Mereka tak menyingkapkan pelaku kejahatan bahkan ketika melihatnya. Mereka tak memiliki prinsip. Ini bukan contoh kemanusiaan yang baik. Jangan pedulikan perkataan orang semacam itu. Lihat cara hidup yang dia jalani, apa yang dia singkapkan, dan apa sikapnya ketika dia melaksanakan tugas-tugasnya, serta apa keadaan batinnya, dan apa yang dia sukai. Amin. Merenungkan ini, aku sadar. Aku berpikir memiliki kemanusiaan yang baik karena melakukan hal baik di permukaan. Tetapi ini tak sejalan dengan kebenaran. Tuhan menilai kemanusiaan seseorang berdasarkan kinerja dan sikap terhadap tugas mereka. Ini tentang apakah mereka mengesampingkan kepentingan pribadi dan menjunjung kepentingan rumah Tuhan. Persis. Orang dengan kemanusiaan yang baik mengabdikan diri kepada Tuhan dalam tugasnya. Mereka bisa membayar harganya. Pada saat kritis, mereka bisa meninggalkan daging mereka dan menjunjung pekerjaan rumah Tuhan. Ya. Setelah itu, aku mulai merenungkan apakah aku benar-benar memiliki kemanusiaan atau tidak. Dan sikap apa yang kumiliki dalam tugasku. Aku membaca kutipan ini. Berbagai aspek kerja dan pekerjaan yang berhubungan dengan tuntutan Tuhan berasal dari apa yang Tuhan minta. Semua ini membutuhkan kerjasama manusia. Semua ini tugas manusia. Ruang lingkup tugas sangatlah luas. Tugas adalah tanggung jawabmu. Apa yang harus kau lakukan? Dan jika dalam hal tugas kau selalu mengelak, berarti ada masalah. Bahasa halusnya, kau malas, curang, suka bermalas-malasan, dan mencari kesenangan. Bahasa kasarnya, kau enggan melakukan tugasmu, tidak punya komitmen atau ketaatan. Jika kau bahkan tak bisa mengerahkan upaya untuk tugas kecil ini, apa yang bisa dan mampu kau lakukan dengan benar? Jika orang setia dan bertanggung jawab terhadap tugasnya, maka selama tugas itu dituntut Tuhan dan dibutuhkan oleh rumah Tuhan, mereka akan lakukan apapun yang diminta tanpa memilih. Mereka akan melakukan dan menyelesaikan apapun yang mampu dan harus mereka lakukan. Apakah hal inilah yang harus orang pahami dan capai? Beberapa orang tidak setuju dan berkata, kau tidak bekerja keras sepanjang hari. Kau tidak menderita kesulitan. Kau terus mengangguk setuju. Tetapi akankah berada di bawah terik matahari selama beberapa jam mengubah itu? Perkataan itu tidak salah. Segalanya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ketika orang bertindak, di satu sisi kau harus melihat karakter mereka. Di sisi lain, kau harus melihat seberapa besar mereka mencintai kebenaran. Mari bicara kemanusiaan. Jika orang memiliki karakter yang baik, mereka melihat sisi positif dari segalanya. Mereka menerima segala sesuatu dan melihatnya dengan cara yang positif dan proaktif. Hati, karakter, dan temperamen mereka itu benar. Ini adalah dari sudut pandang karakter. Aspek lainnya adalah seberapa besar mereka mencintai kebenaran. Berkaitan dengan apakah ini? Artinya sebanyak apapun pendapat, pemikiran, dan pandanganmu tentang sesuatu yang sesuai kebenaran, sebanyak apapun kau memahaminya,
Kau mampu menerimanya dari Tuhan. Sudah cukup bahwa kau menjadi taat dan tulus. Ketika kau taat dan tulus, kau tidak mengendur. Saat kau bekerja, kau berupaya dengan sungguh-sungguh. Ketika kau kerahkan hatimu ke dalam pekerjaan, tanganmu mengikuti. Ketika kau putus asa, berhenti mencoba, kau mulai bersikap curang. Dan otakmu mulai berpikir, kapan waktu makan malam? Mengapa hari masih siang? Ini menjengkelkan. Kapan aku akan menyelesaikan pekerjaan yang tak habis-habisnya ini? Aku bukan orang bodoh. Aku akan melakukan pekerjaan ini seadanya saja. Seperti apa karakter orang ini? Apakah niat mereka benar? Tidak. Mereka telah tersingkap. Apakah orang semacam itu mencintai kebenaran? Seberapa besar mereka mencintai kebenaran? Mereka hanya memiliki sedikit kemauan untuk bekerja. Hati nurani mereka tak terlalu buruk. Mereka mampu sedikit bekerja. Tetapi mereka tidak tulus berupaya. Selalu ingin mengendur, bekerja hanya agar terlihat baik. Ketika sudah waktunya bekerja, rencana licik dan niat jahat mereka muncul. Pemikiran jahat mereka muncul dan terus memperlihatkan dirinya. Orang semacam ini bekerja dengan lamban dan tidak efisien. Mereka selalu merusak peralatan dan perlengkapan. Mungkin orang lain butuh waktu lama untuk mengetahuinya. Tetapi, begitu ada pemikiran jahat di benak mereka, begitu lahir dalam diri mereka pikiran yang bertentangan dengan kebenaran, Tuhan tahu, Tuhan melihat. Namun mereka berpikir, lihat betapa pintarnya aku. Kami makan makanan yang sama, tetapi aku tak keluar biaya. Setelah menyelesaikan pekerjaanmu, engkau semua tertidur lelap. Tetapi lihatlah diriku. Aku menikmati pekerjaanku. Akulah orang yang cerdas. Orang yang bekerja keras adalah orang bodoh. Sebenarnya, orang bodoh adalah orang yang cerdas. Apa yang membuat mereka cerdas? Mereka berkata, aku tidak melakukan apapun yang Tuhan tidak minta. Dan aku melakukan semua yang Dia minta. Aku melakukan apapun yang Dia minta. Dan mengerahkan segenap hatiku memberikan 120%. Aku mengerahkan semua kemampuanku ke dalamnya. Aku sama sekali tidak menipu. Aku melakukan pekerjaan ini untuk Tuhan, bukan untuk siapapun. Dan aku melakukannya di hadapan Tuhan agar Tuhan melihat. Aku tak melakukannya untuk dilihat siapapun. Dan hasilnya, satu kelompok menyingkirkan orang-orang, tetapi orang bodoh tetap tinggal. Di kelompok lain, beberapa orang tersingkap, tetapi orang bodoh tidak. Sebaliknya, keadaan mereka terus membaik. Mereka memiliki perlindungan Tuhan dalam segala hal. Apa yang membuat mereka layak menerima perlindungan ini? Dalam hati mereka, mereka jujur, tidak takut kesulitan atau kelelahan, dan tak bersikap memilah-milah tentang apapun yang dipercayakan kepada mereka. Mereka tak menanyakan alasannya. Mereka hanya mendengarkan dan taat. Mereka tidak memeriksa, menganalisis, atau mempertimbangkan hal lainnya. Mereka tidak punya rencana licik, tetapi mampu taat dalam segala sesuatu. Keadaan batin mereka selalu sangat normal. Menghadapi bahaya, Tuhan melindungi mereka. Melewati penyakit atau wabah, Tuhan melindungi mereka. Mereka sangat diberkati. Amin. Amin. Setelah membaca ini, aku benar-benar yakin. Firman Tuhan benar-benar menyingkap sudut pandang, sikap, dan keadaanku dalam tugasku. Dan Tuhan benar-benar melihat ke dalam jiwa kita. Dia mengamati setiap tindakan, setiap langkah, setiap pikiran kita yang terlintas. Iya. Saat baru memulai tugasku, aku penuh tekad mengorbankan diri demi Tuhan dan membalas kasih-Nya. Namun setelah beberapa waktu, begitu mengeluarkan lebih banyak usaha, natur sejatiku menunjukkan diri. Aku mulai mengambil jalan pintas, mencoba lolos dengan lebih sedikit upaya. Aku jadi menentang dan merasa dianiaya saat harus melakukan pekerjaan ekstra dan menanggung kesulitan fisik. Saat kami bekerja, orang lain melakukannya sepenuh hati, tidak takut mereka akan kelelahan. Tetapi aku enggan melakukannya, memilih tugas yang lebih mudah. Saat melihat saudara itu bekerja sangat keras, aku diam-diam mentertawakannya karena bertindak bodoh, berpikir akulah yang pintar. Aku bisa menyelesaikan tugas tanpa membuat diriku lelah dan tetap menikmati berkat Tuhan, mendapatkan keduanya. Aku bahkan menghitung keuntungan dan kerugianku dalam tugasku. Itu sangat licik, sangat tercela. Firman Tuhan menunjukkan kepadaku. Saat aku menertawakan orang lain karena melakukan semua itu, aku sungguh bodoh. Dari semua saudara lainnya, tidak seorang pun yang kupikir bodoh telah kehilangan tugasnya. Tetapi aku diberhentikan meskipun kupikir aku sangat pintar, kehilangan kesempatan untuk melayani.
Aku korban kecerdasanku sendiri. Akulah yang pantas disebut bodoh. Dan melakukan tugas seperti itu membuat Tuhan jijik. Melakukan tugas dengan baik seharusnya menjadi panggilan dan misi hidup makhluk ciptaan. Dan itu dipercayakan Sang Pencipta kepada manusia. Namun aku bersikap seolah aku hanya pekerja harian. Bekerja asal-asalan, tidak mengambil tanggung jawab apapun. Aku kehilangan hati nurani dan nalar yang dimiliki makhluk ciptaan lebih rendah dari anjing penjaga keluarga. Setidaknya seekor anjing bisa melayani pemiliknya, menjaga halaman rumahnya, dan setia kepadanya, tidak peduli bagaimana ia diperlakukan. Sedangkan aku makan dan minum dari yang Tuhan sediakan, menikmati berkat kasih karunia-Nya, tetapi aku tak menyelesaikan tugas-tugas yang Dia berikan. Aku lebih rendah dari binatang, tak layak disebut manusia. Dicopot dari tugasku adalah manifestasi dari watak benar Tuhan. Hal itu disebabkan sepenuhnya oleh pemberontakanku. Aku yakin sekali. Syukur kepada Tuhan. Tanpa Tuhan menghakimi dan mengajar kita, kita tidak akan melihat pemberontakan dan kerusakan kita. Benar. Kemudian, aku membaca ini dalam firman Tuhan. Jika tidak ada harga real dan kesetiaan ketika kau melakukan tugasmu, maka itu tidak memenuhi standar. Jika kau tidak menanggapi iman dan tugasmu dengan serius, selalu bersikap asal-asalan dan seenaknya dalam tindakan-tindakanmu, seperti seorang tidak percaya bekerja untuk bosnya, jika kau hanya bekerja asal-asalan setiap hari, tidak angkat bicara tentang masalah, melihat tumpahan tercecer dan diam saja, tanpa pandang bulu menepis semua yang tidak menguntungkan dirimu, maka bukankah ini masalah? Bagaimana orang ini bisa menjadi anggota keluarga Tuhan? Orang seperti itu adalah orang luar, bukan dari rumah Tuhan. Dalam hatimu kau jelas tentang apakah kau benar, bersungguh-sungguh, ketika kau melakukan tugasmu, dan Tuhan memperhatikannya juga. Pernahkah kau menanggapi tugasmu dengan serius, dengan sepenuh hati? Sudahkah kau memperlakukannya sebagai tanggung jawab dan kewajibanmu? Sudahkah kau menganggapnya urusanmu sendiri? Pernahkah kau angkat bicara ketika mendapati masalah saat melakukan tugasmu? Jika kau tak pernah angkat bicara setelah menemukan masalah, jika kau enggan memikirkan hal itu, dan merasa makin sedikit masalah makin baik, jika inilah prinsipmu terhadap hal-hal ini, kau tidak sedang melakukan tugasmu. Kau sedang bekerja sangat keras melakukan pelayanan. Pelaku pelayanan bukan berasal dari rumah Tuhan, tetapi pekerja. Mereka menyelesaikan pekerjaan mengambil upah dan pergi. Mereka pergi menurut jalannya sendiri, menjadi orang asing. Itulah hubungan mereka dengan rumah Tuhan. Para anggota rumah Tuhan berbeda. Mereka berusaha keras dalam segala sesuatu. Mereka mengambil tanggung jawab. Mereka melihat apa yang perlu dilakukan di rumah Tuhan, dan mereka mengingat tugas-tugas itu dalam benak. Mereka mengingat segala sesuatu yang mereka pikirkan dan lihat. Mereka terbeban, merasakan tanggung jawab. Mereka milik rumah Tuhan. Sudahkah kau mencapai tahap ini? Belum. Maka perjalananmu masih panjang, jadi kau harus terus mengejar. Jika kau tak anggap dirimu anggota rumah Tuhan, jika kau anggap dirimu di luar rumahnya, maka bagaimana Tuhan memandangmu? Tuhan tak memperlakukanmu sebagai orang luar. Kaulah yang menempatkan dirimu sendiri di luar pintunya. Jadi berbicara secara objektif, orang semacam apa kau sebenarnya? Kau tidak berada dalam rumahnya. Apakah ini ada hubungannya dengan apa yang Tuhan katakan? Kaulah yang sudah menempatkan akhir dan posisimu di luar rumah Tuhan. Siapa lagi yang harus dipersalahkan? Amin. Saat merenungkan firman Tuhan, aku sadar, mempertimbangkan kepentingan rumah Tuhan, dan melihat rumah Tuhan sebagai rumahku sendiri, adalah satu-satunya cara untuk menyenangkan Tuhan dan menghiburnya. Hanya itu cara menjadi anggota rumah tangganya. Iya. Aku telah melakukan tugasku di rumah Tuhan. Tetapi karena sikap dan pendekatanku terhadap tugasku, aku bukan anggota keluarganya. Aku seperti pegawai rumah Tuhan, hanya bekerja di permukaan tanpa menaruh hatiku. Aku tidak berinvestasi dalam apapun yang tidak secara langsung memengaruhiku. Iya. Aku melihat bahwa aku tak memiliki kemanusiaan dan integritas. Aku tak layak menjadi pelaku pelayanan.
Aku orang tidak percaya. Aku tak layak melakukan tugas apapun di gereja. Setelah itu, aku terus memohon dan berdoa kepada Tuhan, memikirkan apa yang telah merasukiku, sehingga memiliki sikap seperti itu dalam tugasku. Aku membaca firman Tuhan ini. Sebelum manusia mengalami pekerjaan Tuhan dan beroleh kebenaran, natur iblislah yang mengendalikan dan menguasai mereka dari dalam. Secara spesifik, apa yang terkandung dalam natur itu? Misalnya, mengapa engkau egois? Mengapa engkau mempertahankan posisimu? Mengapa memiliki emosi yang begitu kuat? Mengapa engkau menikmati hal-hal yang tidak benar? Mengapa engkau menyukai kejahatan? Apakah dasar kesukaanmu akan hal-hal seperti itu? Dari manakah asal hal-hal ini? Mengapa engkau begitu senang menerimanya? Sekarang, engkau semua memahami bahwa itu, terutama karena semua itu mengandung racun iblis. Apa yang dimaksud dengan racun iblis, itu dapat dinyatakan sepenuhnya lewat perkataan. Misalnya, jika engkau tanya pelaku kejahatan, mengapa mereka berbuat jahat? Mereka akan menjawab, karena tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Satu frasa ini mengungkapkan sumber penyebab masalahnya. Logika iblis telah menjadi kehidupan manusia. Mereka melakukan segala sesuatu hanya untuk diri sendiri. Orang berpikir, karena tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri, orang harus hidup untuk dirinya sendiri. Berusaha keras demi kedudukan, makanan, dan pakaian mereka sendiri. Tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Ini adalah kehidupan dan falsafah manusia, dan ini mewakili natur manusia. Perkataan iblis ini justru adalah racun iblis, dan ketika diinternalisasi manusia, itu menjadi natur mereka. Natur iblis dinyatakan lewat perkataan ini. Perkataan ini mewakilinya. Racun ini menjadi kehidupan orang sekaligus dasar keberadaan mereka. Dan manusia yang rusak telah terus-menerus dikuasai oleh racun ini selama ribuan tahun. Amin. Ini membantuku mengerti bahwa aku telah hidup berdasarkan hukum bertahan hidup iblis. Seperti tiap orang memperjuangkan kepentingannya. Biarkan hal-hal berlalu jika tidak memengaruhi. Ada juga, selalu dapatkan keunggulan, jangan sampai merugi. Ya. Semua ini berakar dalam diriku dan telah menjadi naturku. Aku hidup berdasarkan itu dan menjadi makin egois. Aku hanya memikirkan kepentinganku dalam tugasku. Apa yang akan menguntungkanku dan melakukan yang termudah untukku. Aku tidak memikirkan bagaimana menjaga kehendak Tuhan dalam tugasku. Tuhan menjadi daging dan datang ke bumi, menanggung penderitaan untuk mengungkapkan kebenaran demi mentahirkan dan menyelamatkan manusia. Tetapi Tuhan tak pernah meminta manusia membalasnya. Kasih-Nya untuk kita begitu besar. Benar. Aku juga telah menikmati materi yang banyak dan penyiraman firman yang dianugerahkan Tuhan. Tanpa rasa terima kasih, membenci kesulitan sekecil apapun dalam tugasku. Aku tak memiliki hati nurani dan nalar. Tidak memiliki kualitas. Aku tak bisa lakukan tugas penting apapun. Tetapi Tuhan tidak menolakku. Dia mengatur agar aku punya tugas yang sesuai, memberiku kesempatan, mendapatkan kebenaran, dan diselamatkan. Ini adalah kasih Tuhan. Benar. Memikirkan ini, aku dipenuhi penyesalan dan membenci diriku karena begitu malas dan lalai dalam tugasku. Aku membenci diriku karena dalamnya kerusakan iblisku dan tak punya kemanusiaan. Aku tak ingin hidup seperti itu lagi. Bagus. Aku memutuskan, apapun tugas yang diberikan setelah itu, aku akan memberikan seluruh hati dan upaya penuhku, serta berhenti meremehkan Tuhan. Amin. Aku datang ke hadapan Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas penghakiman dan hajaran-Mu, sehingga aku bisa lihat bahwa aku menganggap enteng tugasku, bersikap egois, tercela, dan tak punya kemanusiaan. Aku mengakui kesalahanku dan bertobat. Aku akan bekerja keras dan membayar utangku kepadamu untuk menghibur hatimu. Amin. Setelah itu, aku mulai mencurahkan seluruh waktu dan upayaku untuk membagikan Injil. Hanya ingin melakukan tugas itu dengan baik untuk menebus kesalahanku. Setelah 1 bulan, pemimpin melihatku dalam keadaan lebih baik dan telah memperbaiki sikap terhadap tugasku. Lalu dia menelponku bahwa aku bisa kembali untuk menjalankan tugasku lagi.
Bagus, syukur kepada Tuhan. Aku merasa sangat bersemangat dan berkata pelan-pelan, aku bersyukur kepada Tuhan karena memberiku kesempatan lagi. Saat itu, air mata menggenang di sudut mataku saat menutup telepon. Hatiku dipenuhi rasa syukur kepada Tuhan serta rasa berutang yang besar. Mengingat sikap dan pemberontakanku dalam tugasku di masa lalu, aku dipenuhi penyesalan dan rasa malu. Aku berlutut di hadapan Tuhan dalam doa, menangis tanpa tahu harus berkata apa kepadanya. Apapun yang bisa kukatakan tampaknya sama sekali tidak memadai. Jadi aku hanya mengulangi, ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Aku memikirkan pekerjaan yang telah dilakukan Tuhan dalam diriku. Menghakimi, menghajar, mentahirkan, dan menyelamatkanku. Yang bisa kulakukan hanyalah mengungkapkan rasa terima kasihku. Aku hanya ingin mempersembahkan seluruh diriku untuk Tuhan dan mengerahkan kemampuan ke dalam tugasku untuk membalas kasih-Nya. Amin. Amin. Mendapatkan kembali tugasku setelah kehilangan itu, aku belajar untuk menghargainya. Dan akhirnya memahami ini. Berbagai aspek kerja dan pekerjaan yang berhubungan dengan tuntutan Tuhan berasal dari apa yang Tuhan minta. Semua ini membutuhkan kerjasama manusia, semua ini tugas manusia. Iya. Aku tidak lagi berpikir mengerahkan upaya dalam pekerjaanku adalah merendahkan. Tetapi itu suatu kehormatan. Karena itu amanat dari Tuhan. Itulah yang Dia minta. Dan itu adalah tugasku. Iya. Dahulu aku salah memahami bahwa tidak ada perbedaan antara melakukan pekerjaan di rumah Tuhan dan di dunia, bahwa itu hanyalah jeripayah. Namun, pengalaman ini mengajarkanku bahwa bekerja di dunia hanya untuk mencari nafkah, dan kesulitan apapun adalah untuk keuntungan pribadi. Itu tidak berarti. Lalu meskipun di rumah Tuhan juga melakukan pekerjaan, itu adalah melakukan tugasku. Kesulitan dalam tugasku memiliki nilai dan mendapatkan persetujuannya. Benar. Penyesuaian tugasku ini memungkinkanku untuk merasakan kasih Tuhan. Aku tak ingin hanya menjadi pegawai di rumah Tuhan, tetapi berusaha menjadi bagian dari keluarga. Amin. Sejak itu, aku selalu merasa penuh dengan energi dalam tugasku. Syukur kepada Tuhan. Terkadang, keadaan sedikit sulit, tetapi aku tidak mengeluh lagi. Aku bisa mencurahkan seluruh hati dan kekuatanku untuk bekerja dengan baik. Amin. Aku bersyukur atas penghakiman dan hajaran Tuhan karena mengubah sikapku dan menuntaskan sudut pandangku yang tak masuk akal tentang itu. Itu juga sedikit mengubah watakku yang rusak. Syukur kepada Tuhan. Ini benar-benar pengalaman nyata. Benar. Benar. Syukur Kepada kepada Tuhan. Tuhan adalah kasih.